setelah itu kita ke transaksi. Gitu. Nah, di transaksi ini ada 3. Ada transaksi simpan, pinjam, dan jurnal transaksi. Ini simpan pinjam ini ada di modul simpan pinjam, dan jurnal transaksi ini masuk ke jurnal transaksi. Nanti teknisnya nggak semuanya masuk ke sini gitu ya, nggak satu orang punya semua, nggak. Jadi seumpama kasir gitu ya, mungkin dia pakai simpan pinjam saja. Mungkin nanti kalau akuntannya itu baru ada jurnal transaksi. Mungkin kalau bos supervisornya punya semua. Nah, kayak gitu-gitu bisa diatur. Karena ini kita masuk ke super admin, jadi kita bakalan punya semua menunya. Oke, transaksi simpan. Nah, di sini ada input baru. Input baru seumpama itu belum ada, gitu ya. Kita harus nginputin. Contohnya, dia rekomnya berapa? Rekomnya tadi saya sempat buat nama saya gitu ya, Setia Budi Utama. Setia Budi Utama. Nah, ini Setia Budi Utama. Lalu buat jenis simpanan apa? Ini sebenarnya muncul ya, ke bawahnya ada pop-up-nya gitu, tapi nggak tahu di layar nggak muncul. Padahal di layar saya muncul nih, tapi di videonya nggak muncul. Dia muncul nih harusnya. Oke, di sini seumpama saya mau bikin simpanan sukarela. Lalu tanggal bikin saya sekian, lalu kita klik. Nah, dia buat nomornya otomatis. Lalu di input detail, seumpama kita mau memasukkan saldo awalnya dia berapa. Saldo awal nih bisa dimasukkan 2 cara ya. Bisa dimasukin cara lewat saldo awal atau lewat menu transaksi. Kapan sih dia dimasukin lewat saldo awal? Kapan dia dimasukin lewat transaksi? Seumpama dia sebuah anggota baru, masukin aja dia lewat transaksi, nggak apa-apa. Tapi seumpama nih, aku pakai program yang lama sebelumnya, terus aku mau masukin gitu ya, mau pakai sistem cut off. Nah, gimana? Masa pakai jalur transaksi? Enggak, bisa lewat dari saldo awal. Makanya pindah buku lah kalau di bank gitu ya. Jadi dia masuk ke saldo awal. Oke, setelah itu ini terbentuk, kita klik simpan contohnya. Nah, lalu kita bisa nge-sorting itu berdasarkan kelompoknya atau jenis pinjamannya atau dua-duanya. Saya ambil contoh di sini ya. Saya akan mengelompokkan simpanan sukarela untuk kelompok 1. Nah, di sini kelompok 1. Maka di sini yang muncul hanya simpanan sukarela untuk kelompok 1 aja. Ini memudahkan kita untuk transaksi ya. Kalau seumpama kita punya form yang bentuknya kelompok gitu ya, ada beberapa koperasi itu yang gini, tagihan itu diserahkan sama penanggung jawab kelompok, nanti penanggung jawab kelompoknya masuk bawa lampiran gitu ya, isinya 30 orang, satu orang itu ada 8 transaksi gitu ya, punya pinjaman, simpanan ini, simpanan ini, simpanan ini. Nah, ini mempercepat proses inputnya. Jadi ini simpama, oh aku input simpanan sukarela, langsung deh di kelompok 1 gitu, simpanan sukarela kelompok 1, langsung kita tinggal klik aja yang hijau, terus dia jumlahnya berapa, terus kita klik simpan gitu ya. Oh, tombol simpannya ketutupan ya, tapi nanti di pojok sini, pojok di sebelah kepala saya, di mana nih? Oh, sini. Nah, di sampingnya tutup ini ada tombol simpan gitu ya, untuk menyimpan transaksinya. Jadi tinggal diinputin aja, nanti berapa. Oke, di pinjaman juga sama. Seumpama untuk realisasi gitu ya, kita realisasi baru, realisasi ke siapa. Contohnya ke Setia Budi Utama. Ya, saya ngutang. Ngutang nih saya ceritanya. Setelah itu jenis kreditnya apa. Seumpama kredit tanggung renteng gini ya, biasanya di koperasi. Terus nomor PK-nya berapa. Nah, di sini kita tinggal input realisasinya berapa. Seumpama 1 juta ini ya. Tanggal awal bayar. Tanggal awal bayar ini adalah nanti dia nge-create jadwal mau muncul pertama kali tanggal berapa dia bayarnya. Nah, di sini ini bisa disetting. Contoh satu koperasi itu tanggal awal bayar bakalan selalu tanggal 12. Maka silakan
misal yang minjem tanggal 11 ya berarti dia besoknya harus bayar, itu bisa. Sehingga bisa disetting sesuka-suka kita, gitu ya, di tanggal awal bayar. Terus margin dalam 1 tahun. Ini contohnya gini, seumpama marginnya adalah 1% 1 bulan, maka di sini kita nginputkan 12%, 12 gitu ya, karena 1 bulan. Nah, tapi seumpama kita tadi udah nyeting di jenis simpanan, itu maka kita kosongin aja, maka dia akan ikut margin di jenis simpanan yang tadi, jenis pinjaman yang tadi kita setting di master data. Tapi seumpama ada khusus-khusus itu kita bisa masukkan, atau supaya teringat gitu ya, teringat terus, oh kalau realisasi pokoknya 1%, ya udah kita masukkan sama pun nggak masalah. Nah, marginnya 12% per tahun. Oke, terus di sini pola marginnya itu ada, ini sebenarnya juga muncul ya, ada anuitas, ada susut efektif, ada flat efektif gitu ya, tapi kebanyakan yang dipakai adalah flat ini. Terus ada jangka waktu. Nah, jangka waktu ini adalah diangsur berapa kali gitu ya, mungkin 10 kali. Lalu skemanya juga macam-macam, mau angsur 10 kali ini 10 kali apa gitu ya satuannya, bisa bulanan, bisa mingguan, bisa harian, atau per periode. Itu periodenya bisa disetting 3 bulan atau berapa gitu. Tapi biasanya bulanan ini, terus tahunannya apa. Terus ada takesra. Nah, takesra ini modul spesial dari Datasoft untuk koperasi. Saya nggak bisa mengungkapkan di video secara langsung, ini harus kita visitasi, ngobrol apa sih takesra, nanti baru saya bisa menjelaskan. Karena kalau ini spesial banget lah istilahnya, spesial resep dari Datasoft gitu ya, apa sih takesra itu. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, ketika klik simpan, maka akan terbuat jadwalnya otomatis gitu ya. Nih, saya ambil contoh tadi, Setiabudi Utama. Atau gini aja deh, realisasi. Oh, ini udah ketemu ya, atas sendiri. Kita refresh dulu bentar. Oh, maaf, HP saya paketannya habis. Bentar, sepertinya dulu. Oke. Oke, nih. Bentar. Oke. Mohon maaf, gitu ya, ada gangguan sedikit. Oke, jadi ini tadi Setiabudi Utama, ini ya, tanggal akadnya tanggal 16, kebetulan hari ini tanggal 16 Desember, dia bikin videonya. Itu kita, kalau mau transaksi tinggal klik yang hijau aja, dia mau ngangsur, ngangsurannya otomatis dia muncul, ini ya. Jadi dia bayar 10.000, nanti kalau telat, seumpama telat, tagihan adminnya pun juga muncul otomatis, tagihan admin tidak bisa dirubah gitu ya. Nanti kita nginputin berapa, jadi total yang dia bayar segini, bayarnya tunai. Nanti tinggal klik simpan. Nah, ini tadi yang kita bahas, ada menu spesial di sini gitu. Untuk tagihan. Nah, di sini. Jadi jadwal angsuran di Datasoft itu bisa kita bikin sesuka-suka kita. Sesuka-suka kita itu gimana? Contoh gini, Mas, aku tuh pinjam 100 juta gitu ya. Aku mau bayar 10 kali gitu ya. Aku mau bayar di bulan pertama aku mampuku cuma 2 juta aja sampai bulan ketiga. Nah, nanti di bulan selanjutnya itu bakalan kita kompetin kayak gitulah contohnya, atau kita jangkepin atau kita selesaikan gitu. Contohnya nih 1 juta. Anggaplah aku mau bayar di angsuran pertama kok aku mampunya cuma 10.000 gitu ya. 10.000 simpan. Nah, ini di kita bisa juga, jadi tagihan dia di bulan pertama 10.000. Lalu di sini ini adalah 910.000. Berarti kan dia kurang gitu ya, kurang bayarnya. Nah, ketika kita bikin salah, itu juga kita punya fitur untuk ngecek. Itu fiturnya di sini.
fungsi, lalu ada tools, ada namanya audit. Nah, di sini audit ada audit realisasi dan jadwal. Lah, di realisasi dan jadwal ini muncul nih. Ini yang salah-salah gitu ya, realisasi di sini di jadwalnya kok 0 kayak gitu. Ini mungkin ada yang belum terbentuk jadwalnya ya. Nah, nih, nanti di sini nih tadi munculnya. Ini yang salah-salah nih. Oh, ini dia realisasinya cuma 1 juta, tapi kok bayarnya di jadwalnya hanya 900, berarti ada ya belum nih 90.000-nya belum. Nah, berarti kita harus menambahkan di pinjaman dengan nomor PK tadi 90.000. Nah, tadi di sini. Oke, Setia Budi Utama. Jadi ini bisa disetting juga kontennya kita punya. Jadi bisa disetting suka-suka, nggak disetting pun lebih enak gitu ya. Tapi ini menjawab kebutuhan. Jadi beberapa koperasi itu punya beberapa istilahnya cara untuk anggotanya gitu ya. Oke, sudah kembali 1 juta ini ya. Kita cek lagi apakah masih muncul di audit. Fungsi, tools, audit realisasi di lawan jadwal. Nah, udah nggak muncul ya. Yang tadi kita ubah ya, 1 jutanya. Kita ubah jadi 90.000 di bulan terakhir. Jadi dia bisa, artinya bisa disetting. Ini juga kebutuhan. Nggak disetting lebih baik. Jadi lebih simpel. Kalau koperasinya bilang, aku pinjaman cuma flat-flat aja, terus udah pasti nih, bayar 10 kali itu enak banget koperasi yang kayak gitu. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh. Itu juga bisa langsung. Oke, tadi transaksi simpan, tadi transaksi bukan transaksi pinjam tadi ya. Transaksi pinjam. Transaksi pinjaman juga bisa disort ya, berdasarkan jenis tanggung renteng, jenis pinjamannya apa, dan dia kelompok berapa, biar untuk memenuhi kebutuhan yang tadi. Tiba-tiba PJ-nya aja bawa satu list isinya nama orangnya ada 30 gitu ya, transaksinya ke kanan ada 8 transaksi, ada transaksi angsuran, transaksi simpanan wajib, simpanan pokok, dan gini ke kanan. Nah, ini untuk mempercepat. Dan bahkan di Datasoft Koperasi ini ada menu namanya input gabungan gitu ya. Nanti bakalan saya tunjukin di video selanjutnya tapi itu masuk menu khusus gitu ya, nggak bundling di harga sekian, mungkin gitu. Ada harga khusus untuk menu-menu khusus juga. Oke. Nah, ini tadi transaksi pinjaman sudah masuk ke transaksi akuntansi. Nah, di transaksi akuntansi itu kita nginput jurnal lah gampangannya, nginput jurnal gitu ya. Seperti yang tadi kita bikin jurnal kas masuk kas keluar kas, atau ada kas masuk, ada kas keluar, ada jurnal penyesuaian, ada jurnal istisar ini ya. Nah, ini bisa kalau jurnal kas masuk berarti musuhnya ini kas. Kalau jurnal klik. Kalau jurnal kas keluar, maka dapatnya adalah kas. Nanti ini juga bisa dikonfigurasi, nanti bisa disetting diarahkan kemana. Atau kalau kita mau jurnal umum gitu ya, jadi dua-duanya bisa diarahkan. Nah, ini kita bisa kita mau bikin jurnal ke nama siapa gitu ya, contohnya transaksi dari siapa gitu. Bisa, contohnya Setia Budi Utama. Anggaplah gini, saya bikin kas masuk, ini ya, kas masuk, oke. Terus setelah itu, contohnya aja lah, kita bikin pengeluaran gitu ya, penjualan. Masuk dari penjualan, anggaplah ini penjualan penjualan untuk
toko, penjualan alat atau penjualan apalah, terus jumlahnya ada 100.000. Ini kita bisa klik simpan. Oke, maka dia akan masuk gini ya, masuk ke bawah. Nah, ini kita bisa bikin kwitansi kalau kita mau nyetak. Buktinya ada bukti transaksi, coba kita cetak. Nah, bukti transaksinya gini. Atau mau cetak bon sementara, kwitansi non-kop, atau kwitansi saja, kecil, ini banyak. Formatnya bisa disesuaikan gitu ya. Mau gimana? Nah, ini tadi kita juga sempat gitu ya di master data, akuntansi, terus daftar template jurnal. Nah, ini contohnya yang tadi. Kita bisa panggil, terus di sini udah ada penjualan toko. Ini kita isi tanggalnya tanggal berapa. Anggap aja tanggal 16 bulan 12 2020. Jumlahnya 100 lah, 100.000. Kita klik simpan. Klik 2 kali. Oke, kita cetak apanya nih? Kita cetak nota kwitansi, bukti transaksi deh. Biasanya yang kepake itu bukti transaksi. Nah, langsung ada 2. Oke, mungkin itu di transaksi akuntansi. Ya. Transaksi akuntansi. Oke, lanjut kita masuk ke laporan. Gila, ini videonya agak lama ya, jadi harus siap-siap kuota nih. Oke, masuk ke laporan. Di laporan ada apa aja?